Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh iya, pintar-pintar semua ya. Alhamdulillah, baik semua. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang dari kalian tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dirga pimpin teman-temannya untuk berdoa. Istighfar berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ibu tanya dulu dengan kalian ya. Siapa yang tahu mengapa berdoa sebelum belajar itu penting? Ada yang tahu? Coba baca. Semoga sekali berkali Allah. Ada lagi yang tahu? Ya, tepuk tangan untuk Caca kan biasa tahu ya. Nah, benar kata Caca tadi. Sebelum kita memulai sesuatu, kita harus berdoa dulu. Jadi, dengan kita berdoa, apapun yang kita lakukan bisa diberkahi oleh Allah dan bisa dipermudah. Jadi begitu, kalau mau memulai sesuatu harus apa? Berdoa. Pinter. Nah, sekarang ibu mau tanya, kemarin kalian belajar tentang apa? Macam-macam Macam-macam ekosistem, pinter ya, masih ingat semua. Nah, karena kemarin kita belajar tentang macam-macam ekosistem, hari ini kita akan mempelajari tentang teks non fiksi. Tapi bukan teks non fiksi yang kita belajar. Hari ini kita akan mencari pokok pikiran dari teks tersebut. Setelah itu, kita juga akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi ada hubungannya dengan ekosistem tadi. Nah, tujuan kalian belajar ini, nanti kalau kalian bisa membaca suatu teks, kalian tahu mana pokok pikirannya. Nah, terus juga kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, hari ini langkah pembelajarannya, ibu akan menyuruh kalian untuk membaca teks tadi. Setelah itu, ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Nah, kalian akan membuat jaring-jaring makanan. Sebelum itu, coba yang ada sampahnya di bawah itu dibersihin dulu. Rapi-rapi dulu duduknya, ayo. Udah rapi belum? Nah, coba kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Hidung. Berdiri. Hidung. Ini semua berdiri. Coba Nisa, coba sini, ikut ibu maju. Nisa. Kita ingin teman-temannya nyanyi lagu dulu. Nah, Cini tahu lagu Garuda Pancasila? Coba kita nyanyi dulu. Ayo, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Garuda proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah dengan sentosa. Tiga di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan bisa dulu. Nah, ibu mau tanya, sekarang sudah siap belajarnya? Dah. Oke. Coba buka dulu bukunya. Sudah dibuka semua di buku? Sudah. Buka bukunya halaman 101. Di situ tentang apa? Ayo. Tulisan Rantai makanan. Coba ibu mau minta saudara kalian baca. Coba siapa ya? Cinta, pasti Cinta. Coba baca dulu teksnya apa? Ayo di sini kita baca. Lagi. Kehidupan di dalam sebuah ekosistem tumbuhan mendapatkan energi dari matahari.
akan berhijau jauh, mampu Membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanannya. Mereka makan makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang makan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Nah, oke, cukup Cinta. Tepuk tangan dulu untuk Cinta karena dia sudah bisa baca dengan lengkap. Nah, tadi teksnya tentang apa itu bacaannya? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, karena kita hari ini belajarnya tentang mencari pokok pikiran dari suatu teks non fiksi, jadi nanti kita akan mencari pokok pikirannya itu apa. Sebelum itu ibu mau kasih tahu dulu. Ada bermacam-macam teks. Jadi salah satunya ada teks non fiksi. Nah, teks fiksi itu tuh contohnya kayak dongeng, cerpen, novel itu fiksi. Sedangkan non fiksi itu biasanya tuh sesuai dengan ilmiah atau nyata. Jadi nggak dibuat-buat kalau teks non fiksi. Nah, contoh yang teks yang kalian baca ini adalah contoh teks non fiksi. Jadi, ibu nanti akan menyuruh kalian untuk mencari informasi penting dan pokok pikiran. Coba buka lagi bukunya di halaman tadi. Nah, apa itu pokok pikiran? Siapa yang tahu di sini? Apa pokok pikiran, Caca? Oke, pinter. Tepuk tangan dulu karena Caca sudah berani. Nah, jadi ibu akan jelaskan dulu ya pokok pikiran itu apa. Pokok pikiran itu merupakan bagian utama dari suatu teks itu. Jadi misalnya teks ini bercerita tentang apa, itu pokok pikirannya. Nah, kalau informasi penting tadi, informasi apa yang merupakan benar-benar bagian terpenting dari satu teks tadi. Biasanya informasi penting itu ada di setiap paragraf. Coba ibu mau tes kalian. Di paragraf pertama informasi pentingnya apa? Ayo, coba Caca lagi, ayo. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Oh iya, pinter. Tangan Caca. Nah, yang dibilang Caca tadi itu benar. Itu merupakan contoh dari informasi penting. Jadi, tumbuhan itu mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energinya itu berupa foto apa? Fotosintesis. Ada lagi, coba. Di paragraf pertama tadi, apa lagi informasi pentingnya? Coba, siapa yang bisa? Ayo dulu. Yang lainnya. Yuk, coba, Monik. Apa? Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Iya, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Monik. Nah, itu juga termasuk dari informasi penting. Jadi, coba ibu mau cari paragraf 2. Paragraf 2 informasi pentingnya apa? Coba Dirga. Informasi penting dari paragraf 2. Coba Dirga cari. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Iya, pinter. Tepuk tangan dulu Dirga. Dirga sudah bisa nih, tinggi. Coba paragraf ketiga. Informasi pentingnya apa? Paragraf 3. Iya, coba Torik. Apa Torik? Kumpulan dari berbeda rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Iya, itu juga merupakan informasi penting. Jadi kalau rantai makanan itu kumpulan ekosistemnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Torik. Tadi sudah mencari tentang apa? Informasi apa? Kita tadi sudah mencari informasi penting dari teks itu.
sudah kita mendapat informasi penting, selanjutnya kita akan mencari tentang pokok pikiran. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pokok pikiran itu merupakan bagian utama dari teks tersebut. Nah, coba kalian lihat bukunya dulu, pokok pikirannya tuh apa aja. Coba cari dulu. Pikiran. Pokok pikirannya apa? Udah ketemu belum pokok pikirannya? Dah. Udah. Coba, siapa sudah dapat pokok pikirannya? Nanti Ibu suruh maju, ayo. Siapa yang mau pokok pikiran? Sudah dapat pokok pikirannya apa? Sudah. Coba Nisa, apa pokok pikirannya dari teks tersebut? Coba, Ibu Nisa, ayo. Coba Nisa bacakan pokok pikirannya apa dari sini? Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Apalagi coba pokok pikirannya? Coba, terima kasih Nisa. Ayo, siapa lagi yang tahu pokok pikirannya? Ayo. Coba, cinta maju sih saya. Sini cinta, ayo maju. Nah, coba cinta, bacakan dulu apa pokok pikirannya. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan. Iya, pinter, tepuk tangan dulu cinta. Ayo, satu lagi, siapa yang bisa? Oh, Caca lagi, ayo Caca. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Iya, pinter, tepuk tangan dulu Caca. Nah, kalian ini pinter semua ya, sudah bisa menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari suatu teks non-fiksi. Nah, selanjutnya, tadi kita bahas apa teks tadi itu? Teksnya apa tadi? Tentang apa? Bahas Tentang apa? pokok pikiran. Pokok pikiran. Nah, judul teksnya tadi apa? Rantai Jaring-jaring makanan. Iya, pinter ya. Kita selanjutnya akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini siapa sudah tahu apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ayo. Nah, coba Ibu kasih tahu dulu ya. Jadi ada perbedaan tersendiri antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ibu akan gambar dulu. Tuliskan dulu ya rantai makanan.
gambar ini apa perbedaannya? Coba, saya tahu perbedaannya. Mana di sini yang lebih ribet gitu? Yang lebih ribet jaring makanan. Nah, jaring makanan ini kayaknya lebih susah daripada rantai makanan. Nah, dari gambar ini jadi rantai makanan itu adalah merupakan suatu hubungan antara produsen dan konsumen. Di sini siapa yang tahu apa itu produsen? Ayo. Nah, produsen. Di situ ada kan produsen? Lepas lain Di paragraf pertama yuk. produsen melepas energi kepada konsumen. Ya, pengertian produsen itu apa? Produsen di paragraf pertama apa? Ayo, siapa yang tahu pengertian dari produsen? Aisyah? Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Iya, pinter kata Aisyah. Jadi pengertian dari produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, ini makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan produsen. Nah, produsen. Nah, kalau konsumen tadi apa konsumen? Iya, mau apa nih? Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Iya, konsumen. Nah, di sini yang mana yang konsumen? Coba dilihat dulu gambarnya yang mana konsumen. Kata Mami tadi, konsumen itu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Di antara ini apa? Yang konsumen? Tikus. Ya, pinter. Semuanya ini konsumen. Tapi nanti di pelajaran selanjutnya ditulis nanti konsumen 1, konsumen 2. Iya, pinter. Tadi kayak udah tahu ya. Nah, rantai makanan itu adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Jadi mereka saling makan. Jadi yang pertama ada padi. Padi ini nggak bisa membuat makanan sendiri. Nah, padi ini cara membuat makanannya gimana? Ayo, siapa yang tahu? Foto apa? Sintesis. Iya, padi. Karena padi tumbuhan, jadi dia bisa membuat makanan sendiri. Sudah padi dimakan oleh siapa? Tikus dimakan? Ular dimakan? Itu merupakan contoh dari rantai makanan. Jadi mereka itu saling makan. Jadi yang badannya besar itu yang berkuasa bisa makan hewan-hewan yang kecil. Nah, kalau jaring makanan, siapa yang tahu mungkin jaring makanan? Apa? Jaring makanan di halaman berikutnya sudah buka halaman 102. Ayo, ya, tunggu ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Iya, pinter. Kata Aisyah tadi benar. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Bisa tahu. Kata Aisyah tadi kumpulan dari rantai makanan. Jadi kumpulan dari rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, lebih ribet kan ini daripada rantai makanan. Jadi padi dimakan burung pipit dimakan ulat. Setelah itu di bawahnya lagi selain padi dimakan burung pipit, jadi ulat juga makan padi. Jadi ulat makan padi, ulatnya dimakan burung pipit lagi. Terus ulatnya dimakan belalang bisa dimakan burung pipit. Nah, setelah itu sudah belalang bisa dimakan ulat. Ulat ini nanti dimakan dengan elang. Jadi agak sedikit lebih ribet daripada rantai makanan. Karena kita tadi sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sekarang ibu akan kasih kalian tugas. Nah, tugasnya adalah di sini ibu punya gambar. Ibu akan bagi kalian jadi beberapa kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba perwakilan dari kelompok 1 pilih yang mana? Ayo. Yang mana kelompok 1 pilih yang mana? Oke, ambil itu. Kan? Kelompok 2 Ini
Kelompok 3. Nah, tugasnya tadi itu kan ada gambar di situ. Gambarnya nanti disusun jadi rantai makanan. Ayo coba disusun dulu. Disusun dulu ya, baru ditempel nanti. Disusun jadi jaring-jaring makanan. Ayo. Disusun dulu sayang, nanti kalau sudah ditempel susah dibuka. Disusun dulu coba. Disusun dulu. Ya, tadi makan tikus gitu. Ya, coba. Kalau sudah coba dikasih panas ya, kayak gini, kasih panas. Iya, kasih panas. Ada pena enggak? Ada pena enggak? Ada pena enggak? Ada pena aku. Sini. Ulang sini. Coba pakai spidolnya aja. Ya, pinter. Kelompok 2 hampir mau selesai ya. Yes, ini ya. Pinter semua ya, sudah pada bisa itu. Nanti dikasih panah ya. Dah. Bisa. Ayo, kelompok 1 tunggu sampai selesai. Sudah pinter kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Iya, kelompok 2 ya, itu lupa. Sudah. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, pintar. Sudah selesai semua jadi? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Coba kelompok 1 siapa yang mau? Kasih tahu kalian tuh jaring-jaring makanan tentang apa, ayo. Siapa yang mau? Ayo, Mas Bay, berdua ayo, maju berdua. Satu dulu. Ya, ini siapa aja tadi dimakan sama siapa? Coba, Nisa dan Caca. Burung pipit dimakan musang, musang dimakan belang, tikus dimakan elang, padi dimakan tikus, burung pipit dimakan padi, burung pipit dimakan elang, Burung pipit dimakan padi. tikus dimakan musang, tikus dimakan musang makan tikus. Iya benar, kalau tikus dimakan musang. Burung pipit dimakan padi, apa enggak? Balik kayak gitu. Musang dimakan burung pipit, elang musang makan burung pipit, musang dimakan Padi dimakan oleh burung pipit. Nah, kayak gitu. Coba, ayo sini. Coba gambarnya, coba teman-temannya kelihatan dulu. Ini hasil karya dari kelompok 1. Jadi, ya ini aturan padi dimakan oleh burung pipit. Terbalik ya saya. Kenapa saya nanti perbaiki lagi? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, ayo perwakilannya, ayo 2. Kelompok 2, ayo. Tadi dimakan ayam, ayam dimakan elang, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ayam dimakan ular. Iya, pintar. Coba kita lihatkan dulu ya. Udah benar belum dari kelompok itu, kelompok 2 ini? Udah benar? Apa ada kesalahan? Iya, pintar. Kelompok 2 benar semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang coba kelompok 3, ayo. Kelompok 3, ayo.
coba back dulu yuk. Nah, yuk, pinter. Coba jelasin. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Padi dimakan ular, ular dimakan burung pipit, burung pipit dimakan elang. Iya, pinter. Coba lihat dulu. Ini ada yang salah apa enggak? Nah, Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Iya, bagus semua. Ayo. Nah, jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Rantai. makanan dan jari makanan. Pinter. Satu lagi tadi kita belajar tentang apa di teks tadi? Nyari apa? Pokok Iya, pikiran. benar. Nah, hari ini kita belajar tentang rantai makanan dan jari makanan serta pokok pikiran. Cari pokok pikiran. Nah, di sini ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani? Ayo, coba. Siapa yang berani? Lita, ayo sini maju Lita. Coba Lita, hari ini kita belajar apa saja sayang? Belajar pokok pikiran, Ah, terus? rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Ya, Ibu berjelas lagi ya. Rantai makan dan jari makan itu perbedaannya tuh spesifik. Jadi rantai makanan itu lebih simpel dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu lebih kompleks dan merupakan kumpulan dari berbagai kumpulan jaring-jaring makanan itu kumpulan dari berbagai rantai makanan. Ya, tepuk tangan untuk kita sudah berani maju. Nah, untuk tugasnya kita akan ibu akan memberi kalian PR. Jadi tugasnya nanti kalian akan mencari rantai makanan dan jaring makanan di sekitar kalian. Apa aja itu tugasnya? Nah, tugasnya itu yang ibu bilang tadi. Jadi rantai makanan di sekitar kalian tuh apa aja? Dituliskan nanti di buku tugasnya ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang teks non fiksi. Jadi paragraf utama di teks non fiksi. Karena tadi kita sudah belajar mencari informasi, sekarang cari paragraf utama di teks non fiksi. Nah, itu adalah pembelajaran berikutnya. Jadi dipelajari dengan baik ya. Nah, oke. Sebelum kita menutup pelajaran, ayo kita ice breaking lagi. Coba kali ini ibu mau tunggu Ezi sini. Ezi barbar. Coba Ezi maju. Ezi barbar. Kita ice breaking. Sini Ezi. Coba berdiri dulu. Kita nyanyi lagu lagi. Barbar. Ezi barbar. Bilang gak ada juga. Ezi barbar. Ayo, sudah berdiri semua? Ada yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu. Coba kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sedikit di ujung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Masak kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cacurupan, bengkok dimakan api. Apinya cacurupan. Nama barisku turut dikit bawah. Nama barisku turut dikit di bawah. Oke, sekarang duduk Ezi. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Tadi ayo, coba. Tadi siapa yang mimpin? Dirga. Dirga, coba pimpin doa penutup pelajarannya. Ayo. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi